saya akan menjelaskan denah topologi jaringan internet kantor perusahaan PT Kasur lantai 1 yang saya buat menggunakan aplikasi Draw.io. Oke. Nah, topologi ini tuh menggambarkan sistem jaringan internet yang terpusat. Artinya, seluruh koneksi internet ini bisa dikendalikan oleh satu router yang berada di ruang server di pojok kanan ini. Oke. Setelah itu, router ini tuh fungsinya untuk jaringan yang menghubungkan seluruh ruangan di lantai 1 ke internet serta mengatur lalu lintas data antar perangkat ini. Oke. Setelah koneksi keluar dari router, jaringan didistribusikan menggunakan 3 switch, yaitu ada switch pertama dan switch kedua, switch ketiga. Nah, penggunaan 3 switch ini bertujuan untuk membagi beban jaringan agar tidak terpusat pada satu jaringan atau satu perangkat saja dan menyesuaikan jumlah dan fungsi ruangan yang cukup banyak di lantai 1 serta menjaga kestabilan koneksi jaringan. Selain itu, pembagian ini memudahkan pengelolaan jaringan dan mengurangi dampak gangguan jika salah satu switch ini mengalami masalah. Sini ada switch pertama. Nah, switch pertama ini melayani area pos keamanan berada dekat pintu masuk atau lobi kantor, sehingga mendukung kebutuhan sistem keamanan gedung. Selanjutnya, switch kedua. Nah, switch kedua ini mendistribusikan jaringan ke ruang marketing dan gudang peralatan yang membutuhkan akses internet melalui Wi-Fi untuk menunjang aktivitas para pekerja. Sementara itu, di switch 3 ini melayani ruang admin, IT, HRD, dan finance yang merupakan area kerja utama dan membutuhkan koneksi jaringan yang stabil dan terstruktur. Oke. Dan setiap ruangan di lantai 1 ini dilengkapi dengan akses point Wi-Fi yang terhubung ke switch terdekat agar mereka saling terhubung atau saling terkoneksi dapat tersebar secara merata dan digunakan dengan nyaman oleh seluruh karyawan PT Kasur ini. Secara tata letak, pintu masuk utama berada di bagian tengah bawah denah ini dan berdekatan dengan pos keamanan. Lalu, ruang server ini berada di sisi kanan gedung agar lebih aman, sedangkan tangga menuju lantai 2 ini di bagian kanan atas. Dan untuk area lapangan merupakan area di luar gedung dan tidak termasuk dalam jaringan lantai 1. Oke, dengan desain jaringan seperti ini, jaringan internet di lantai 1 dapat berfungsi secara efisien, stabil, dan mendukung seluruh kegiatan operasional perusahaan yang ada di lantai 1 ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan denah topologi PT Kasur di lantai 2 ini. Nah, di lantai 2 ini itu menunjukkan sistem jaringan internet yang terhubung dengan jaringan utama dari lantai 1 dan tetap menggunakan konsep jaringan terpusat. Lalu, koneksi jaringan lantai 2 ini bisa dikendalikan oleh sebuah router yang ditempatkan di lantai 2. Jadi di sini saya menggunakan 2 router, yang pertama di lantai 1 dan di lantai 2. Nah, si router di lantai 2 ini berfungsi sebagai penghubung antara jaringan lantai 2 dengan jaringan utama di lantai 1, sekaligus mengatur distribusi data ke seluruh ruangan di lantai 2 ini. Oke. Nah, setelah mereka koneksi diterima dari router, jaringan didistribusikan menggunakan 2 switch, yaitu switch 4 dan switch 5. Nah, penggunaan 2 switch ini tuh bertujuan untuk membagi beban jaringan sesuai dengan fungsi ruangan masing-masing, menjaga kestabilan koneksi, serta mempermudah pengelolaan jaringan dengan pembagian ini. Nah, jaringan ini tuh tidak terpusat pada satu switch saja dan lebih efisien dalam penggunaannya. Oke. Nah, di sini ada switch 4, di mana switch 4 ini melayani ruang direktur, ruang arsip dokumen, ruang administrasi ke sini ke bawah, dan ruangan karyawan. Di antara 4 ruangan ini membutuhkan koneksi jaringan yang stabil untuk kegiatan administrasi, pengelolaan dokumen, serta aktivitas kerja harian mereka. Sementara itu, di switch 5 ini melayani ruang sekretaris dan ruangan meeting. Kedua ruangan ini sering digunakan untuk kegiatan komunikasi rapat sehingga membutuhkan koneksi internet yang lancar dan stabil, termasuk untuk keperluan presentasi dan komunikasi daring di antara 2 ini. Oke. Nah, setiap ruangan di lantai 2 ini tuh dilengkapi dengan akses point Wi-Fi yang terhubung ke switch terdekat. Dengan adanya akses point ini, di setiap ruangan jaringan internet dapat digunakan secara merata oleh pimpinan
karyawan maupun tamu yang sedang melakukan rapat. Oke, nah selanjutnya secara tata letak di lantai 2 ini, tangga penghubung antara lantai 1 dan lantai 2 berada di sisi kanan gedung. Nah, ruangan direktur dan ruangan arsip berada di bagian kiri atas. Sini. Sedangkan ruangan sekretaris dan ruangan meeting berada di bagian kanan atas. Lalu, ruangan administrasi dan ruangan karyawan berada di kiri bawah. Ruangan karyawan dan sama manajer itu di kanan bawah. Dengan adanya desain jaringan dan pembagian switch seperti ini, jaringan internet di lantai 2 dapat berfungsi secara efisien, stabil, dan mampu mendukung aktivitas manajemen serta operasional perusahaan PT Kasur ini. Dan untuk keterangan di lantai 2 juga sama seperti di lantai 1 tadi. Pada video ini, saya akan menjelaskan topologi jaringan kantor PT Kasur yang terdiri dari 2 lantai. Nah, yang saya buat ini itu menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada penjelasan ini, meliputi topologi jaringan, konfigurasi utama, dan pengujian konektivitas jaringan. Yang pertama ada penjelasan topologi jaringan terlebih dahulu. Nah, pada topologi ini tuh jaringan dibagi menjadi 2 lantai, yaitu lantai 1 dan lantai 2 nih, oke. Nah, di setiap lantai ini menggunakan satu router. Nah, ini buat router lantai 1 dan ini buat router lantai 2, oke. Nah, ini tuh sebagai pusat penghubung jaringan dan beberapa switch untuk menghubungkan perangkat seperti PC dan laptop. Nah, untuk di router lantai 1 ini dan lantai 2 itu bisa saling terhubung menggunakan IP 172.17.10.1. Nah, sehingga kedua lantai ini dapat saling berkomunikasi. Oke. Nah, kemudian jenis topologi ini tuh yang digunakan adalah topologi hierarki karena perangkat jaringan disusun secara bertingkat mulai dari router, switch, hingga end device. Oke. Sekarang yang kedua, penjelasan VLAN-nya. Nah, VLAN ini tuh untuk mengatur jaringan agar lebih rapi dan aman. Nah, jaringan ini tuh dibagi menjadi beberapa VLAN dengan divisi pekerjanya. Oke. Nah, di lantai 1 ini saya menggunakan VLAN seperti pos keamanan atau pos security, lalu ada PC marketing, lalu ada PC gudang, lalu ada PC IT, dan ada PC finance, laptop finance, ada laptop HRD, dan PC admin. Oke. Sedangkan di lantai 2 terdapat VLAN direktur, manajer, karyawan 1, karyawan 2, meeting, sekretaris, administrasi, dan dokumen. Nah, setiap VLAN ini memiliki alamat IP dan gateway yang berbeda, sehingga komunikasi antar VLAN ini tuh bisa diatur melalui router menggunakan inter VLAN routing. Oke. Lalu yang ketiga ada penjelasan VTP-nya. Nah, pada jaringan ini saya menggunakan VLAN trunking protokol atau VTP dengan 3 mode, yaitu di sini ada VTP server, VTP client, dan yang terakhir VTP transparent. Oke. Nah, pada VTP server ini berfungsi untuk sebagai pusat pengatur VLAN. Nah, di mana tempat ini tuh pembuatan dan pengelolaan VLAN dilakukan. Oke. Selanjutnya ke VTP client. Nah, VTP client ini hanya menerima informasi VLAN dan VTP server dan tidak bisa melakukan perubahan VLAN-nya. Oke. Sedangkan VTP transparent ini tuh tidak ikut dalam sinkronisasi VLAN, sehingga pengaturan VLAN ini tuh dilakukan secara manual, namun tetap meneruskan informasi VTP ke switch lainnya ini. Oke. Nah, dengan pembagian ini, pengelolaan VLAN ini menjadi lebih fleksibel sesuai kebutuhan jaringan yang dipakai. Oke. Lalu ke penjelasan routing. Untuk menghubungkan jaringan antar lantai, saya itu menggunakan dynamic routing BGP. Nah, dengan BGP ini, routing bisa saling bertukar informasi jaringan secara otomatis, sehingga seluruh VLAN lantai 1 dan lantai 2 ini bisa saling terhubung tanpa harus menambahkan routing secara manual. Lanjut penjelasan DHCP-nya. Pengaturan IP address pada jaringan ini menggunakan DHCP yang dikonfigurasi pada router. Dengan adanya DHCP ini, setiap PC dan laptop akan mendapatkan IP address secara otomatis, sesuai dengan VLAN masing-masing.
sehingga mempermudah proses penyelamatan jaringan. Sekarang kita uji coba konektivitas jaringannya. Misalkan kita ping dari PC keamanan di lantai 1 ke lantai 2, misalkan ke direktur ya. Kita ping, kita ping 192.168.60.2 WIN 15. Oke. Nah, memang pertamanya request timeout dulu, habis itu sudah TTL. Coba kita ping ulang lagi supaya tidak bentrok. Bentar, wait. Ping 192.168.80.2 WIN 15. Oke, di sini sudah TTL. Oke, setelah itu saya melakukan ping antar perangkat dalam VLAN yang sama. Oke, misalkan PC gudang ke PC finance, coba ya. Finance berapa IP-nya? 50. Oke. 192.168.2 WIN 15. Oh iya. Sini sudah berhasil meskipun pertamanya itu masih request timeout. Sini sudah TTL dan sudah bisa saling terhubung dalam satu VLAN. Sudah terhubung ya. Nah, dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh jaringan ini tuh sudah berjalan dengan baik dan saling terhubung. Pada penerapan VLAN, BTP, DHCP, dan Dynamic Routing BGP membuat jaringan menjadi lebih terstruktur, aman, dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Mohon dimaafkan.